Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena jurus terkuatnya adalah tinju, orang lain tidak bisa menghadapi tinju Bai Meng dengan senjata. Tapi saya ingin menggunakan tangan kosongnya. Mendengar kata-kata Lo Sheng, terdengar ledakan tawa di sekelilingnya. Tapi Bai Meng juga tersenyum. Izinkan saya mengingatkan Anda, sejak saya memulai jalan pejuang, saya telah menggunakan sarung tangan. Saya memiliki julukan tangan besi. Tinju saya sangat keras, meskipun saya tidak menggunakan sarung tangan, itu juga sebanding dengan senjata spiritual. Lo Sheng cemberut. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Tetapi dia telah banyak menyinggung orang-orang ini sebelumnya. Pikirkan atau lupakan. Dia hanya mengangguk. Saya mengerti. Lo Sheng masih tidak bermaksud menghunus pedangnya, tapi Bai Meng terlalu malas untuk mempedulikannya. Itu adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan anak ini. Segera Bai Meng mengangkat tinjunya dan tubuhnya tenggelam, seperti naga, berenang di air maju ke arah Lo Sheng, dengan senyum kasar di wajahnya dan berkata, "Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa begitu saya memasuki kondisi pertempuran, saya tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan jika kekuatan Anda terlalu lemah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Setelah selesai berbicara, sepasang tangan besi Bai Meng tiba-tiba muncul, esensi sejati berwarna perunggu, dan menghantam Lo Sheng dengan keras. "Bai Meng, bunuh dia dengan satu pukulan. Bai Meng, gunakan tinju canglan Anda untuk meledakkannya. Tubuh Lo Sheng ini sangat rapuh, cobalah membunuh dengan satu pukulan. Ekspresi." Lo Sheng sangat tenang karena Lo Sheng memahami kekuatan dan status Cui Shi yang sebenarnya. Dia selalu menegur dirinya sendiri. Jika dia ingin melanjutkan seni bela diri dan benar-benar menyelamatkan saudara perempuannya, maka dia harus membayar. Upaya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, lebih banyak daripada yang lain. Tindakan Zodiac tentu saja menjijikkan, tetapi murni berbicara tentang tujuannya. Dia masih berharap untuk memeras potensinya sendiri dan membuat dirinya lebih kuat di masa depan. Jadi dia akan melakukannya. Tidak hanya apakah dia menghadapi lawan di alam dewa penerangan tingkat keempat, tetapi lawannya di masa depan adalah dewa penerangan yang paling kuat. Alam alkimia ilahi, dan bahkan lebih kuat dari alam alkimia ilahi. Jadi selama periode waktu ini, Lo Sheng juga berlatih siang dan malam. Beberapa hari yang lalu dia mengirimkan sisa solusi Tianyan ke dalam pikirannya dan menyalakan lusinan sisik naga lagi, sehingga dia dapat meminjam lebih banyak kekuatan dari sisik naga Qinglong. Namun Lo Sheng tidak menyalakan lebih banyak sisik naga. Setiap sisik naga Qinglong mengandung kekuatan yang kuat. Meskipun dia adalah tubuh senjata spiritual, kekuatan yang dapat dimilikinya masih terbatas. Jika terlalu banyak sisik naga yang menyala, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatannya, dan dia mungkin akan roboh dengan sendirinya. Dengan kekuatan sebesar itu, ditambah dengan tubuhnya yang sebanding dengan senjata spiritual bermutu tinggi, tidaklah sombong menghadapi Bai Meng dengan tangan kosong. Tinju Canglan Tianyuan. Ketika pukulan Bai Meng setengah jalan, dia tiba-tiba berselerasi, dan saat cahaya keemasan di tinjunya mekar, kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. "Ayo, hancurkan dia! Pukul kepalanya! Patahkan tulangnya! Beraninya dia begitu sombong." Di tengah kerumunan, 200 sisik naga tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya emas yang membuat otot-otot seluruh tubuhnya
membengkak dalam sekejap. Tubuh Lo Sheng yang tampak kurus telah mengalami perubahan besar pada saat ini, dan setiap otot membengkak hingga ekstrim karena kekuatan. Semua meridian terangkat tinggi, seperti cacing tanah. Itu sepertinya kulitnya akan pecah. Pada saat yang sama, energi pada kristal poni di tangan kanan menyala seketika, dan pukulan ini mencapai batas tubuh Lo Sheng dalam hal kekuatan dan kecepatan. Tinju Dewa Surgawi. War. Keduanya adalah adu kekuatan dan kekuatan. Pada saat ini, gerakannya tampaknya tidak penting. Yang menentukan hasilnya adalah kekuatan dan kecepatan. Dan poin kuncinya adalah ketahanan tubuh terhadap pukulan. Kekuatan Bai Meng dan Lo Sheng memukul tubuh kedua belah pihak secara bersamaan. Tetapi pada saat pukulan itu terjadi, ekspresi di wajah Bai Meng menunjukkan ekspresi ketakutan, sementara Lo Sheng menunjukkan senyuman tipis. Bai Meng ini dikenal sebagai tangan besi dan sepasang tinju sebanding dengan senjata spiritual. Tetapi itu hanya kepalan tangan, tapi tubuh fisiknya hanya lebih kuat dari prajurit lainnya. Tetapi Lo Sheng berbeda. Dia adalah kelas atas senjata spiritual. Dadanya memiliki 3 pola roh. Selama tubuhnya naik ke level pertama, dia bisa masuk ke tubuh senjata peri. Jadi bagaimana perbandingan Bai Meng ini? Pada saat pukulan itu, Lo Sheng baru saja merasakan tinju sengit Bai Meng menghantamnya. Dia hanya mundur beberapa langkah, dan kemudian banyak arus hangat dihasilkan di tubuhnya. Terus-menerus mencuci dantiannya, membuatnya sangat nyaman. Dan Bai Meng ditinju oleh Lo Sheng dengan kekuatan 200 sisik naga, dan langsung terbang. Tubuh kekar Bai Meng menabrak beberapa murid elit, lalu menghantam dinding gedung dengan keras. Tergeletak tak bergerak di sudut. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada seorang pun di seluruh aula, dan suasana hening. Jika Lo Sheng menggunakan metode lain untuk mengalahkan Bai Meng, mereka tidak akan begitu terkejut. Karena meskipun kekuatan Bai Meng kuat, namun jika ia benar-benar bertarung, ia mungkin sedikit lebih kuat dari Zhou Bufan, yang baru saja memasuki Dewa Penerangan. Bahkan bisa dikatakan tidak banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Jadi sejak Lo Sheng mengalahkan Zhou Bufan, secara alami dimungkinkan untuk mengalahkan Bai Meng. Tetapi sekarang dia mengalahkan Bai Meng dengan tinjunya. Tapi seberapa terkenalkah sepasang tangan besi Bai Meng di aula elit? Hanya sedikit pejuang yang mau meninggalkan senjatanya dan hanya menggunakan tinjunya. Sekalipun banyak seniman bela diri berlatih tinju, itu merupakan pelengkap kelemahan mereka sendiri. Tapi Bai Meng menganggap tinjunya sebagai andalan terbesarnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan tinjunya. Faktanya, Bai Meng telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan yang ditunjukkannya memang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani meremehkan sepasang tangan besi itu. Lo Sheng jelas seorang pendekar pedang. Kartu truf terbesarnya adalah ilmu pedang. Mengapa tubuhnya begitu tirani? Akankah kekuatannya begitu besar? Inilah yang paling tidak bisa mereka pahami. Sama seperti seorang pemanah, hal yang paling dibanggakan adalah keterampilan memanahnya. Dia dapat menembak melalui energi dengan 100 langkah. Dan hasilnya adalah suatu hari pemanah itu tiba-tiba membuang busur dan anak panahnya, kemudian menggunakan pedang. Bahkan dia juga mengalahkan lawan dalam ilmu pedang. Jadi kesenjangan besar ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan semua orang. Dan Lo Sheng tampaknya tahu terlalu banyak. Di sudut, Hua Tianming membawa pedangnya sendiri di punggungnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengerti mengapa para elit Yundian ini begitu terkejut. Lo Sheng adalah seorang yang serba bisa. Tampaknya dia tidak dapat menemukan kekurangan yang jelas dalam dirinya. Hampir setiap kemampuan sangat bagus. Apakah itu kekuatan alami atau tubuh tirani?
Atau ilmu pedang yang mengandung cara minimalis? Semuanya menonjol. Apapun tentang dia sudah cukup untuk berdiri sendiri di atas orang lain. Saat ini, Li Buyi sedikit mengangkat alis pedangnya yang kasar, memperlihatkan keterkejutan di matanya yang tenang. Sebagai orang yang sangat kuat yang menyinari para dewa, Li Buyi sedang memikirkan masalah lain. Wajar jika Bai Meng mengandalkan esensi sejatinya untuk memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan serta keterampilan tinju. Dan Lo Sheng baru saja menggunakan esensi sejati, tetapi esensi sejati hanya dituangkan ke dalam kepalan tangannya, dan tubuhnya tidak diperkuat oleh esensi sejati. Tapi tidak ada orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah pemurni tubuh. Sebelum melangkah ke alam rahasia bawaan, manusia melunakkan tubuhnya, yang sebenarnya adalah pemurnian tubuh. Namun setelah memasuki alam rahasia bawaan, dantian terbuka dan semua manusia akan beralih untuk mempraktekkan latihan sistem esensi sejati. Karena dibandingkan dengan pelatihan tubuh, keterampilan esensi sejati manusia jauh lebih kuat. Tapi bukan berarti latihan tubuh itu sulit. Ada juga sebagian kecil manusia yang memilih latihan tubuh. Hanya saja manusia secara alami lebih rendah dari monster, iblis, dan ras lain yang memiliki fisik yang kuat dalam latihan tubuh. Hal yang paling penting adalah Li Buyi tidak merasakan Gang Yuan dari pemurnian tubuh pada Lo Sheng. Gang Yuan mirip dengan Yuan sejati, tetapi Gang Yuan tidak dapat memvisualisasikan transformasinya. Jika Lo Sheng adalah pemurni tubuh, tidak mungkin tidak ada Gang Yuan di tubuhnya. Tetapi tubuh fisiknya begitu kejam dan sesat sehingga dia dapat mengusir Bai Meng dengan kekuatan murni, yang dengan sendirinya menjelaskan masalahnya. Jika tubuhnya tidak tirani, itu pasti, tetapi bagaimana dia melakukannya? Inilah sebabnya Li Buyi terkejut. Tapi dia datang ke sini hari ini hanya untuk menyaksikan kegembiraannya. Belum lagi, meskipun dia ingin tahu jawabannya, Lo Sheng tidak akan memberitahu dirinya sendiri. Jadi dia hanya diam di samping dan mengamati dengan tenang. Karena orang bernama Lo Sheng ini benar-benar seorang jenis yang berbeda. Berdiri di tengah aula, Lo Sheng menggerakkan tubuhnya, memandang orang-orang di sekitarnya dengan tenang, dan berkata dengan senyum tipis, "Siapa lagi yang ingin menantang?" Para murid elit terdiam beberapa saat, tetapi segera seseorang berdiri keluar. "Saya datang. Saya pergi, saya tidak percaya pada kejahatan lagi." Bai Meng hanya kelalaian sesaat. "Guan Yue, pergilah bunuh anak itu." Melihat begitu banyak prajurit yang begitu antusias, Lo Sheng tiba-tiba merasa pusing karena dia memilih untuk mengalahkan Bai Meng dengan pukulan terkuat. Sebenarnya Lo Sheng punya ide untuk menakut-nakuti mereka dalam hatinya. Sayangnya sepertinya hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena murid-murid Yundian ini bukanlah pejuang dari wilayah timur. Para murid yang dapat memasuki aula elit jauh melampaui 1 dalam 1000. Dan mereka adalah pejuang yang menonjol di antara puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu murid. Di depan istana, mereka semua jenius di antara para jenius. Mereka menganggap diri mereka tinggi, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah diintimidasi oleh Lo Sheng? "Nak, pilih saya. Saya berjanji tidak akan mematahkan tangan dan kaki Anda." Dua pria kuat lainnya berdiri di depan Lo Sheng sambil memegang tangan mereka, dan tubuh besar mereka hampir sepenuhnya menghalangi pandangan Lo Sheng. Kedua orang kuat yang berada di tingkat dewa ke-6 dan Lo Sheng bukanlah orang idiot, karena Yodie bersikeras menggunakan metode ini untuk memeras potensinya sendiri. Dia tidak akan memberikannya kepada orang lain untuk menginjaknya dengan santai. Jadi Lo Sheng dengan sedikit senyuman, matanya tertuju pada seorang pria muda dengan tampilan ramping.
Di belakang dua pria kuat dan pemuda ini juga berada di tingkat keempat dari Dewa Penerangan. Yuesu, anak itu telah memilih Anda. Muncullah! Seseorang mendorong pemuda di belakangnya. Pemuda bernama Yuesu ini adalah seorang penonton. Dia tidak menyangka Loseng akan memilihnya, dan dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pukulan Loseng barusan memberinya keterkejutan. Makhluk bawaan berani menantang aula elit, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sudah luar biasa. Li Buyi merasa bahwa dia telah memberi Loseng penilaian yang cukup tinggi, tapi dia melihat Loseng menunjukkan keanehan itu ketika tubuhnya terbang di udara. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Loseng. Li Buyi tentu saja tidak tahu bahwa tubuh Loseng saat ini dikendalikan oleh Dameng Dois. Jadi dia sama saja dengan boneka Dameng Dois. Jadi apa kekuatan Dameng Dois? Bahkan boneka yang dia manipulasi bukanlah lawan di alam alkimia Irewa. Apalagi Li Buyi hanya memiliki alam dewa penerang tertinggi. Sialan, dia benar-benar bisa terbang. Sial. Dia dilahirkan dengan kemampuan terbang dan keterampilan tubuh serta kecepatannya. Orang ini benar-benar jenis yang berbeda. Mari kita bahas cara menghadapinya. Loseng ingin menantang murid-murid dari seluruh aula elit, tetapi setiap kali dia memilih 3 lawan, jika Loseng memilih lawan yang lebih lemah setiap saat, aula elit benar-benar tidak ada hubungannya dengan Loseng. Namun setelah Loseng pergi, seseorang segera menemukan cara untuk menghadapinya, dan murid-murid yang sedikit lebih lemah tidak boleh datang lain kali. Sehingga Loseng dapat dipaksa untuk memilih murid yang lebih kuat untuk bertarung. Singkatnya, kelompok murid elit ini memiliki idenya sendiri, dan mereka harus memberi pelajaran kepada Loseng, agar dia dapat memahami betapa tingginya langit dan betapa tebalnya bumi. Tapi Loseng secara alami tahu bahwa dia telah menyinggung para murid aula elit yang merupakan salah satu tujuan Zodiac. Jadi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun para pejuang harus tumbuh dalam pertempuran. Banyak pejuang yang sangat jelas tentang kebenaran ini. Banyak pejuang yang mati dalam perjalanan untuk mengalami atau di tangan lawan, dan Loseng dapat menantang tanpa ragu, bahkan dapat dengan mudah pergi pada saat kritis. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Pada malam hari, Loseng membuka kotak harta karun merah dan kotak harta karun biru satu demi satu setelah berlatih. Esensi jiwa di kotak harta karun merah dapat meningkatkan kekuatan jiwa Loseng, dan darah naga berkepala 9 di kotak harta karun biru juga dapat sangat meningkatkan kekuatan darahnya. Kedua hal ini merupakan tambahan yang bagus untuk seniman bela diri manapun. Loseng juga tahu bahwa para murid aula elit pada akhirnya akan menemukan cara untuk menangani diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membuat diri mereka begitu gila, jadi mereka ingin meningkatkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kekuatan sudah menjadi hal yang sangat diperlukan. Setelah melahap semua esensi jiwa di kotak harta karun merah, Loseng merasakan kekuatan jiwanya meningkat sebesar 30%. Dengan mata terpejam, dia bisa merasakan rasa nyaman yang terus-menerus datang dari jiwanya. Setelah sekian lama, Loseng membuka matanya dan berkata kepada King Long, "Anda mengatakan bahwa Anda akan mengajari saya metode membuat rune. Apakah kekuatan jiwaku cukup untuk mempelajarinya sekarang?" Setelah beberapa saat, suara malas King Long datang dari pikiran Loseng. Itu datang dari kedalaman. "Izinkan saya mengoreksi Anda terlebih dahulu. Meskipun sama dengan rune manusia Anda, tetapi ini telah melepaskan diri dari konsep rune. Kami menyebutnya pola dewa. Manusia telah mempelajari rune secara mendalam karena kegunaannya yang sangat luas. Sampai batas tertentu, mereka bahkan lebih penting daripada senjata yang berhubungan dengan kehidupan para pejuang.
Misalnya, ranah rahasia budidaya Sekte Qingyun hampir seluruhnya merupakan susunan hantu yang dibangun oleh rune dalam materialnya. Adapun rune pada banyak senjata, tidak jarang melihat rune yang meningkatkan kekuatan. Contoh lainnya adalah formasi penjaga dari berbagai sekte dan bahkan alkemis. Jimat api yang digunakan oleh pemurni untuk meningkatkan kekuatan api. Mungkinkah para master rune menggambar berbagai bahan langka untuk memainkan peran yang kuat? Dan pola ilahi yang akan diajarkan oleh Qinglong berasal dari warisan rune di dunia yang lebih luas, yang telah melampaui konsep rune. Baik dari segi konsepsi atau kekuatan, itu jauh dari warisan rune di wilayah tengah. Rune ilahi, bisakah saya berlatih rune ini sekarang? Lo Sheng bertanya. Qinglong tertawa 2 kali. Ya, tidak apa-apa, tetapi bahkan jika Anda menelan esensi jiwa itu, kekuatan jiwa Anda tidak cukup kuat. Bahkan jika Anda mempelajari teknik pola dewa sekarang, kamu hanya dapat menggambar pola dewa tingkat terendah. Apakah Anda yakin ingin mulai belajar sekarang? Mendengar itu, Lo Sheng berkata dengan mata berbinar. Jika Anda tidak mengumpulkan langkah, Anda tidak dapat mencapai 1000 mil dengan 1 langkah. Jika saya tidak melakukannya dan mengambil langkah ini, sampai kapan saya harus menunggu? Ya, Anda benar. Gambar pola dewa ini awalnya menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan juga dapat melatih jiwa Anda. Jadi tepat bagi Anda untuk memilih untuk memulai belajar sekarang. Qinglong berkata perlahan. Namun langkah pertama dalam menggambar pola dewa adalah dengan memasukkan kekuatan jiwa Anda sendiri ke dalam ujung pena. Ujung pena? Pena apa? Lo Sheng bertanya. Tentu saja itu adalah pena untuk menggambar pola dewa dan Anda masih kekurangan bahan untuk menggambar pola dewa ini. Jika Anda ingin mempelajari pola dewa, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk hal-hal ini, kata Qinglong ringan. Tapi Anda awalnya berlatih duri mengejutkan. Saya sudah memahami metodenya. Mengubah jiwa menjadi duri, jadi tidak sulit untuk memasukkan kekuatan jiwa ke ujung pena. Hal-hal ini Anda bisa mempersiapkannya besok, dan saya akan mengajari Anda cara menggambar pola dewa. Yang pertama adalah bakat, kemudian bahan. Setelah serangkaian daftar muncul di benak Lo Sheng, namun ketika melihat rangkaian daftar itu, Lo Sheng tiba-tiba merasa sedikit pusing. Apakah itu master rune, pengrajin, atau alkemis? Ini bukan penyempurnaan 1 hari. Sama seperti Lo Sheng ingin mengandalkan esensi Tianyan sebelumnya, pemurnian senjata. Tetapi metode pemurnian senjata yang sebenarnya sulit dilakukan jika dekat dengan catatan master pemurnian senjata Doshi, kecuali jika ada guru terkenal yang mengajar. Karena sulit untuk mencapai apapun dengan mengandalkan diri sendiri dan memiliki pemahaman saja. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa anak-anak bangsawan, bahkan anak-anak dari keluarga besar di Yundian, memandang rendah masyarakat akar rumput. Mereka terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Jika ingin mempraktekkan sesuatu, keluarga dengan sendirinya dapat membantu. Mereka akan memperkerjakan guru-guru terkenal. Hal ini juga yang menjadi penyebab mengapa anak-anak akar rumput sulit untuk maju. Karena 99% anak-anak akar rumput telah kehilangan garis star sejak lahir. Tapi sekarang Lo Sheng memiliki guru yang baik dari Qinglong. Dan untuk Qinglong sendiri, tentu saja tidak keberatan melatih wakilnya. Keesokan paginya ketika saatnya tiba, tubuh Lo Sheng bergetar dan dikendalikan oleh Dameng Dois tepat waktu. Dan tubuhnya tidak bisa menahannya. Dia terbang keluar dari kamarnya dan terbang menuju gedung abu-abu. Bagaimanapun, 3 tantangan sehari bukanlah beban kecil bagi Lo Sheng. Hari sebelumnya, lebih dari 100 orang datang ke gedung abu-abu ini. Tapi sekarang, Lo Sheng bahkan lebih ketakutan ketika dia masuk hari ini. Karena 2 kali lebih banyak dari kemarin. Saat ini, Lo Sheng tidak tahu berapa banyak murid yang ada di aula elit.
tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Bagaimanapun, sekte Yun di bawah Yundian dan para pejuang dari 5 sekte besar harus melalui penyaringan berlapis untuk memilih yang terbaik. Dan mereka yang bisa memasuki aula elit adalah elit sejati. Lo Sheng tidak menyangka sekarang ada lebih banyak orang hari ini daripada kemarin. Dan ada beberapa orang kuat di bidang alkimia di antara mereka. Bukankah itu hanya beberapa kata ejakan? Adapun begitu banyak orang yang datang, orang kuat di alam alkimia ilahi itu seharusnya tidak berasal dari aula elit, bukan? Meskipun orang-orang kuat di alam inti ilahi memang bukan murid aula elit, tetapi karena ejekan Lo Sheng selama 2 hari berturut-turut, masalah ini perlahan menyebar di istana awan. Jelas semua murid di aula elit tahu bahwa ada pemula di aula elit yang sangat sombong. Dan pemula itu adalah makhluk bawaan. Dan bukan hanya para murid dari aula elit, tetapi bahkan beberapa orang tua di istana awan pun merasa khawatir. Misalnya, penatua Fei Han. Ketika dia berada di jalan penguji, Fei Han lebih memperhatikan Lo Sheng. Dan Fei Han masih bersedia membantu Lo Sheng. Mengatakan sepatah kata pun jika dia bisa. Lagi pula dalam pandangan Fei Han, Lo Sheng pasti akan tumbuh dewasa di istana awan di masa depan bersinar cerah dengan bakatnya. Pertanyaan yang tersisa hanyalah masalah waktu. Namun Fei Han jelas tidak menyangka bahwa kemegahan cemerlang Lo Sheng datang begitu cepat. Dia tidak menyangka bahwa Lo Sheng baru saja memasuki istana awan dan mengancam akan melawan seluruh aula elit. Bukankah itu terlalu cepat? Karena penasaran, Fei Han pun diam-diam datang ke lokasi kejadian untuk menonton. Namun sebagai seorang tetua, tidak mudah untuk menunjukkan wajahnya, sehingga Fei Han menyembunyikan sosoknya. Begitu Lo Sheng datang ke gedung apu-apu, penatua Fei Han memberi, "Hei!" Yang aneh dengan kekuatannya, tentu saja dia bisa melihat melalui cahaya tipis di tubuh Lo Sheng. Apa yang terjadi? Lo Sheng sepertinya dimanipulasi. Saat ini, Fei Han memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Teknik boneka, yang mengangkat boneka dengan tali dan merampas kendali pihak lain atas tubuh. Secara alami, adalah yang paling terkenal di Istana Awan, Dameng Dois. Meskipun Fei Han sudah tua sebagai tetua Yundian, seberapa pintar dia? Dia menebak-nebak masalah ini di mana-mana. Saya mengerti. Fei Han awalnya mendengar rumor bahwa Lo Sheng sangat sombong dan membenci seluruh aula elit. Dalam kesan Fei Han, Lo Sheng tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bahkan jika Lo Sheng benar-benar memiliki kekuatan ini, itu tidak akan terjadi. Sekarang tampaknya hal-hal ini harus dilakukan oleh Tuan Istana. Jelas, Fei Han dapat melihat, tetapi para murid dari aula elit tidak dapat melihat. Biarkan Lo Sheng menjadi sombong selama 2 hari berturut-turut. Apakah masih sepadan? Hari ini mereka bersiap-siap dan mereka pasti memberi Lo Sheng pelajaran yang tak terlupakan. Namun, hasil hari ini tidak optimis. Lo Sheng mengalahkan 3 murid elit dari alam dewa penerangan tingkat kelima secara bergantian dan kemudian melarikan diri. Hanya menyisakan sekelompok murid elit yang menggertakkan gigi. Kesemeknya lembut dan lembut. Lo Sheng tidak akan bodoh untuk menantang para pejuang yang berada di tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam dewa penerangan. Jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lo Sheng. Setelah menyelesaikan tantangan hari ini, Lo Sheng bergegas ke kota Yundian. Yundian juga memiliki pasar persegi. Tujuan didirikannya pasar persegi di Yundian juga untuk kenyamanan banyak murid. Beberapa murid Yundian juga dapat mengambil barangnya sendiri untuk berdagang di sini. Dan ada banyak pedagang luar di alun-alun pasar. Bahkan aliansi bisnis dunia, aliansi bisnis terbesar di wilayah tengah, memiliki toko di alun-alun kota Yundian.
Kota persegi ini didirikan di tepi Istana Awan dan berjalan di sepanjang jalan kota persegi sampai akhir. Loseng bahkan dapat melihat lautan awan yang luas. Jika dia melompat dari samping dan mengalami jatuh ke setinggi ribuan meter, dia bisa membentur tanah dengan kepalanya. Di sini, Loseng menemukan toko material, namun tidak ada papan nama di toko material ini. Tapi di samping plakat besar, ada karakter kecil aliansi bisnis dunia yang diukir dalam karakter kuno kecil. Yang lain pernah mendengar tentang aliansi bisnis dunia. Faktanya, kekuatan di balik organisasi aliansi bisnis ini juga sangat kuat. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa meskipun aliansi bisnis dunia bukan milik kekuatan sekte, jika soal kekuatan itu bahkan lebih kuat dari undiannya. Bahkan sedikit lebih kuat dari kekuatan sekte peringkat kelima. Namun, aliansi bisnis dunia hanya menjalankan bisnis secara membabi buta dan hanya akan fokus pada produksi esensi dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertarungan antar sekte. Setelah masuk, Loseng melihat bahan-bahan indah di toko ini. Ada berbagai macam bahan aneh, seperti cula badak bintik hitam, batu petir kayu hijau, dan bahkan sepotong kayu basswood yang telah membusuk selama 30.000 tahun. Dan rune adalah pertanyaan universitas, dan hal-hal di dalamnya mencakup segalanya, dan itu semua adalah hal-hal yang telah direnungkan oleh para pendahulu selama bertahun-tahun dan ribuan tahun yang lalu. Di toko ini, ada seorang lelaki tua yang memegang cermin kaca bundar dengan kepala tertunduk. Dia tampak mengamati karakter-karakter kecil yang padat. Pada sebuah liontin batu giok, potongan batu giok kuning itu tampaknya sangat istimewa. Karakternya aneh dibentuk, dan saya tidak tahu di atasnya tertulis apa. Bos, Loseng masuk dan memanggil. Di bawah konsentrasi lelaki tua itu, dia terkejut karena Loseng, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Loseng dan menemukan bahwa dia adalah basis kultivasi alam bawaan. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, sebagian besar orang yang mengunjungi kota Yundian berada di atas alam penerangan. Lagi pula, banyak sedikit orang yang dapat bergabung dengan Yundian dengan makhluk bawaan. Dan bahkan orang-orang dari kota Yunhai harus memiliki kemampuan untuk terbang ketika mereka mengunjungi fungsi Yundian. Jadi, bagaimana cara mencapai alam dewa? Apa yang Anda lakukan? Kata lelaki tua itu dengan marah. Diganggu oleh orang lain sudah menjadi hal yang menyebalkan. Apalagi Loseng hanyalah makhluk bawaan. Jadi lelaki tua itu tidak memiliki temperamen yang baik. Saya ingin membeli beberapa bahan dan pena untuk menggambar rune, kata Loseng sambil melihat sekeliling. Bahan dan pena? Apakah Anda ingin membuat rune? Ada cibiran di wajah lelaki tua itu, bukan karena lelaki tua itu meremehkan Loseng, tapi perilaku Loseng terlalu aneh. Orang tua ini telah menjual materi sepanjang hidupnya, dan dia dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka di aliansi bisnis dunia cabang kota Yunhai. Jadi dia kurang lebih mengenal para ahli rune dan bahkan pengrajin terkenal itu dan juga alkemis di kota Yunhai. Dia juga akrab dengan beberapa ahli rune di Yundian. Bagaimanapun, formasi terdiri dari rune. Jadi menggambar rune menjadi sesuatu yang ingin anak ini pelajari. Umumnya para magang muda yang ingin belajar menggambar rune harus dibimbing oleh masternya. Jadi seharusnya master sudah menyiapkan segala macam alat. Jadi kenapa dia harus pergi membelinya sendiri? Bahkan jika dia membelinya, dia akan mengganti ke pena rune yang lebih baik setelah dia mempelajarinya sampai batas tertentu.
Oleh karena itu, lelaki tua itu merasa bahwa Loseng benar-benar terdorong oleh momen itu. Berpikir bahwa rune itu hanyalah gambar hantu dari jimat buah persik dengan pena rune. Memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana, sepertinya dia ingin mempelajari keterampilan tertentu secara mendadak. Orang tua yang impulsif seperti ini dapat melihat beberapa orang setiap tahun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berhasil. Jadi orang tua melihat ke bawah pada Loseng. Loseng mengabaikan sikap lelaki tua itu, tetapi mengangguk dengan serius. Ya, saya ingin belajar cara membuat rune, tapi saya membutuhkan pena dan bahan-bahan ini yang cukup. Setelah selesai berbicara, Loseng menyerahkan daftar dan materi dalam dicantumkan sesuai permintaan King Long. Menurut King Long, bahan-bahan ini hanya untuk menggambar pola dewa paling dasar. Tapi bahkan bahan pola dewa tingkat terendah yang tampaknya sangat tidak biasa. Setidaknya Loseng memperkirakan bahwa nilai bahan-bahan ini tidak murah. Setelah dengan santai memindai materi Loseng, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan kemudian digantikan oleh kebencian. Anda bilang Anda menggunakan materi ini untuk berlatih rune. Mungkinkah itu untuk menghibur saya? Keluar, tidak ada yang perlu dilakukan. Apakah Anda ingin membuang-buang waktu saya? Setelah berbicara, lelaki tua itu bangkit dan mengusir Loseng. Sekarang Loseng berhenti dan berkata, tidak ada alasan untuk tidak berbisnis ketika Anda membuka pintu. Anda menjual barang-barang, saya membayar Anda. Mengapa repot-repot mengantar orang? Orang tua itu berkata dengan wajah muram, bahan yang Anda ingin gunakan untuk membuat rune bintang 4 yang tidak digunakan oleh master rune biasa. Anda bilang Anda menggunakannya untuk berlatih rune. Hei, menurut saya Anda di sini untuk menghibur saya. Mendengar lelaki tua itu, Loseng tiba-tiba tercekik dan pada saat ini suara King Long terdengar. Pola ilahi saya relatif maju. Diperkirakan rune bintang 4 di alam bawah Anda. Mungkin serupa dengan persyaratan pola ilahi dasar bintang 1. Jika dikatakan bahwa rune adalah pengalaman yang dirangkum oleh para master rune ribuan tahun di dunia besar, tempat Loseng berada, maka pola ilahi adalah kristalisasi ratusan juta tahun di alam atas. Keduanya tidak berada pada level yang sama dalam hal konsepsi atau warisan. Ibarat anak kecil yang mengoceh dan gurunya yang membaca puisi dan buku, tidak ada bandingannya. Mendengar itu, Loseng juga tidak bisa berkata-kata. Level tinggi adalah level tinggi. Dia ingin menggunakan materi tingkat tinggi ini untuk berlatih rune. Jadi Loseng menjawab, saya bersedia mengeluarkan uang untuk membeli materi Anda. Tentu saja saya tidak menghibur Anda, dan bukan berarti saya tidak akan memberi Anda uang. Mengapa Anda berbisnis tanpa memahami kebenaran ini? Tidak menjual. Saya hanya tidak ingin menjual kepada Anda. Berbisnis umumnya menghasilkan uang dengan bersikap ramah. Bagaimana orang ini bisa mengusir pelanggan? Lelaki tua ini sepertinya adalah orang dengan kepribadian khusus dan dia tidak mau menjualnya kepada Loseng. Meskipun dia bertekad dan duduk kembali di kursinya, dia menundukkan kepalanya lagi dan berkonsentrasi mempelajari potongan batu giok kuno di tangannya. Sekarang Loseng benar-benar tidak punya pilihan. Di pasar besar tampaknya hanya toko ini yang lebih besar. Tepat ketika Loseng hendak keluar, suara King Long berkata lagi, Loseng, saya punya cara untuk membiarkan dia menjual itu untuk Anda. Bagaimana? Loseng bertanya. Bukankah ada sepotong batu giok di tangannya? Itu adalah sepotong batu giok kuno dari klan Feng. Dan karakter yang terekam di dalamnya adalah karakter dari klan Feng kuno.
Diperkirakan manusia tua, manusia ini pasti tidak mengetahuinya kata-kata ini. Jadi dia sedang memikirkannya. Katakan padanya arti kata-kata ini, mungkin dia akan menjualnya. Kata King Long, "Saya tidak tahu kata-kata itu." Rosen berkata dengan marah. King Long tertawa dan berkata, "Anda tidak tahu, tapi saya tahu." Bagaimanapun, umur klan naga sangat panjang, belum lagi karakter klan poni kuno. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.